Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Unggulan Al-Azhar Medan, yang saya hormati Bapak Ibu fungsionaris, dan yang saya sayangi Bapak Guru hebat pengajar SMA Unggulan Al-Azhar Medan. Kali ini kita akan membahas tentang implementasi budaya positif yang hari ini akan dibawakan oleh salah seorang guru senior ya di SMA Unggulan Al-Azhar Medan, yaitu Ibu Susi Agustina, yang beliau di sini mengampu pelajaran kimia. Nah, kepada Ibu Susi Agustina, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Miss Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan sekalian. Di sini saya akan membagikan apa yang kami peroleh pada CGP, yaitu tentang budaya positif. Hal-hal yang melatar belakangi untuk budaya positif di sini adalah, yang pertama di sini adalah suasana positif yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, karena dengan suasana positif, murid dan guru akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Nah, di sini kita sudah mempraktekkan apa itu budaya positif di sekolah kita, seperti senyum, sapa, salam. Nah, terus kita juga membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi di sini dikatakan juga bahwasanya adanya suasana positif itu akan membantu menggerakkan moral positif bagi murid, sehingga karakter murid akan terbentuk dari akademisnya maupun dari akhlak yang dia keluarkan ataupun lingkungan yang membentuknya. Oke, next, Miss. Apa itu budaya positif? Nah, budaya positif di sini adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi di sini kita juga mengajarkan bagaimana siswa untuk menjadi orang yang bertanggung jawab. Disiplin positif. Disiplin positif di sini merupakan suatu cara penerapan tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin positif, di sini murid akan diajarkan untuk memahami apa konsekuensi dari perilaku mereka. Nah, selain itu, disiplin positif di sini juga mengajarkan murid untuk bertanggung jawab serta rasa hormat dalam berintegrasi dengan lingkungan. Jadi di sini tidak ada lagi untuk menerapkan disiplin itu, tidak ada lagi ancaman ataupun kekerasan ataupun kata-kata yang kasar terhadap siswa. Oke, next. Nilai-nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila di sini yang sudah kita terapkan di SMA Al-Azhar, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, di sini terwujud dari kita sudah melakukan sholat duha bersama, sholat zuhur juga bersama, serta perayaan-perayaan keagamaan. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Berikutnya, yang keempat adalah mandiri. Jadi siswa juga diajarkan untuk mandiri, bernalar kritis dalam pembelajaran maupun dalam organisasi, serta kreatif. Oke, next. Membentuk keyakinan kelas. Nah, di sini perlu adanya keyakinan kelas yang akan kita bentuk sebelum proses pembelajaran. Jadi kalau dulu kita bahasanya adalah kesepakatan kelas. Nah, di sini keyakinan. Jadi murid-murid itu yakin apa yang harus mereka lakukan agar pembelajaran tersebut berlangsung secara aman, nyaman, tentram.
Jadi perlu adanya keyakinan kelas yang dibentuk antara siswa dan guru. Nah, misalnya di sini setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas dan setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, keyakinan-keyakinan inilah nanti yang akan dijalankan oleh siswa yang ada di kelas. Di sini kita akan mempelajari juga apa itu kebutuhan dasar manusia. Jadi, baik siswa, guru, maupun orang di luar sekolah juga mempunyai kebutuhan dasar, yaitu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa? Nah, segala sesuatu tindakan yang dilakukan oleh manusia, pasti itu mempunyai alasan. Apakah alasan itu untuk kebutuhan bertahan hidup, atau alasan itu untuk kasih sayang dan rasa yang diterima, ataupun karena penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, kelima kebutuhan dasar ini semuanya pernah kita rasakan. Kasih sayang, misalnya di dalam keluarga, penguasaan, misalnya sewaktu kita sudah menguasai materi, kita membagi atau sharing kepada rekan-rekan sejawat, kebebasan dalam berpendapat, kesenangan kita bergabung bersama teman, berkumpul bersama saudara. Nah, itu merupakan kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. 5, posisi kontrol seorang guru. Jadi seorang guru juga harus mempunyai posisi kontrol. Nah, di sini ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, kalau zaman sekarang tidak perlu lagi posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, karena di sini akan lebih menimbulkan si anak-anak tersebut menjadi traumatik. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, kalau dulu memang benar saya posisi nomor 2 ini terkadang saya keluarkan pada posisi saya menjadi wali kelas. Jadi kata-katanya seperti ini. Sudah berapa kali Lamis bilang janganlah terlambat, Nak. Jadi dia posisinya itu di sini lebih memelas, lebih halus, tetapi membuat anak-anak tersebut menjadi merasa lebih bersalah, walaupun mungkin kesalahannya itu tidak besar-besar banget gitu loh. Nah, posisi teman. Nah, guru sebagai teman di sini harus mampu memang benar-benar menjadi teman dalam arti kata, dia bisa menempatkan posisinya sebagai teman dan juga sebagai guru. Jadi agak-agak ditarik ulur ya. Pemantau. Nah, posisi pemantau di sini guru mempunyai data. Ya, data-data dia memantau kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, si A, si B, si C ini menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, si A, si B, si C ini mampu mengeluarkan pendapat. Nah, jadi dia mempunyai data-data. Nah, di sini dia sebagai pemantau. Posisi manajer. Nah, manajer di sini adalah posisi yang paling bagus. Jadi dia di sini memberikan solusi terhadap solusi bersama terhadap permasalahan yang timbul daripada siswa tersebut. Segitiga restitusi. Nah, apa sih sebenarnya segitiga restitusi itu? Nah, segitiga restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, jadi apabila ada siswa kita yang bermasalah, Bapak Ibu, kita bisa melakukan penyelesaian dengan segitiga restitusi. Nah, tahapan-tahapannya apa saja? Yang pertama di sini adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa saja poin-poin pertanyaan pada menstabilkan diri di sini, yaitu yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, yang kedua itu tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Kita bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini.
Kamu berhak kok merasa begitu. Nah, itu adalah kalimat-kalimat pada proses menstabilkan diri anak yang sedang kita proses ataupun kita tindak lanjuti terhadap masalah yang timbul. Berikutnya ada validasi tindakan yang salah. Nah, kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan yaitu yang pertama itu bisa, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya nak, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menumbuhkan sikap yang baru. Jadi di sini kita memvalidasi tindakan pada siswa, yaitu dengan kalimat-kalimat seperti ini, sehingga tidak ada rasa ataupun traumatik yang membekas pada anak, sehingga anak-anak juga merasa enjoy menceritakan apa masalah mereka, dan kita sama-sama mencari solusinya, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, berikutnya ada yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Atau apa nilai-nilai yang kita sepakati? Nah, kalau misalnya dia di kelas itu melanggar peraturan, misalnya membuat suasana tidak nyaman pada saat presentasi temannya. Jadi kita katakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai yang telah kita sepakati. Nah, pada saat-saat kita menciptakan keyakinan kelas tersebut kan. Nah, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi seperti apa? Nah, ini adalah poin-poin pertanyaan menanyakan keyakinan kepada anak tersebut. Oke, berikutnya. Oke, demikianlah presentasi saya untuk budaya positif. Walaupun singkat, saya berharap Bapak dan Ibu sudah memahaminya, karena memang kebetulan di sekolah kita ini ada 4 guru penggerak, jadi tiap-tiap dari kami masing-masing menjelaskannya. Terima kasih sudah berpartisipasi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bu Susi atas penjelasannya tentang implementasi budaya positif ya di sekolah ya. Nah, saya harap kawan-kawan semua dapat memahaminya dan dapat mengimplementasikannya ya dalam pengajaran kita sehari-hari, terutama posisi kontrol kita sebagai guru tadi. Nah, demikianlah saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih atas waktunya yang mau bergabung dengan kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.